Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G SMP Darussalam. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Anak-anak ibu kelas 8F dan kelas 8G, saat ini meskipun pembelajarannya bersifat jarak jauh, namun ibu dan guru yang lain masih tetap bisa memantau kalian lewat absen dan lewat link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Untuk itu, ibu mohon ditingkatkan lagi semangat belajarnya, lebih aktif, sampaikan ke teman-teman yang lain yang masih males-malesan. Nanti kalau masih terus males-malesan, bisa-bisa tidak naik kelas, maka harus benar-benar sungguh-sungguh, dan yang paling penting adalah manfaatkan paket internet kalian dengan sebaik mungkin. Utamakan belajar dulu, baru dibuat bermain. Oke anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin berkaitan tentang seni tari tradisional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis dan properti dalam tari tradisional. Namun sebelum masuk materi, mari kita awali dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil buku LKS-nya, dilihat buku LKS-nya bab 3. Kita lihat yang pertama, jenis penyajian tari tradisional. Penyajian tari mengutamakan isi gambaran tarian, nama tarian, dan juga tatanan yang sudah baku atau mentradisi. Jadi yang namanya tari tradisional itu sudah ada gambaran tariannya, sudah ada namanya, dan tatanan. Jadi gerakan dari pertama, dari opening bahkan sampai closing itu sudah ada tatanannya, sudah ada aturannya, dan sudah baku. Misalkan yang digerakkan tangan kanan, ya harus tangan kanan. Kenapa? Karena sudah mentradisi, artinya sudah ada sejak zaman dahulu, gitu ya. Jadi nggak bisa diganti-ganti, nggak boleh. Makanya dinamakan dengan tari tradisional. Nah, berikut ini beberapa penjelasan tentang tari tradisional. Yang pertama namanya tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan atau dimainkan oleh seorang penari. Tarian ini biasanya menggambarkan watak tokoh atau seekor hewan. Gerakannya mencapai tingkat kerumitan tertinggi dibandingkan dengan bentuk tari lainnya. Jadi yang namanya tari tunggal, tarinya itu dimainkan oleh satu orang. Tunggal kan satu, sendiri. Ya. Nah, biasanya tarian ini menggambarkan tentang ciri khas seseorang, jadi bisa menggambarkan tokoh, bisa menggambarkan watak, atau bisa juga mengidentikan dengan karakter binatang, gitu ya, hewan. Nah, pada tari tunggal tingkat kerumitannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kan dia narinya sendiri. Jadi semua gerakan tari akan dihandle sendiri sehingga kerumitannya lebih tinggi. Biasanya kan banyak gerakannya, ya. Nah, question nomor 1, tuliskan 2 contoh tari tunggal. Nanti untuk dijawab di link Google Form ya. Kita lanjut yang kedua, namanya tari berpasangan. Kalau tadi sendirian, sekarang berpasangan gitu ya. Bentuk penyajian yang ditarikan oleh 2 orang penari yang saling melengkapi gerakannya. Tahulah ya kalau tari pasangan itu berarti satu dengan yang lain sama-sama saling melengkapi. Question nomor 2, tuliskan 2 contoh tari berpasangan. Banyak ya, macam-macam tarian tuh. 3, tari kelompok. Bentuk penyajian tari yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang penari atau banyak penari. Udah pasti yang namanya kelompok gitu ya, pasti lebih dari 2 orang dan banyak. Question nomor 3, tuliskan 2 contoh tari kelompok. Jadi masing-masing kamu harus memberikan 2 contoh tarian. Jadi tari tunggal 2 contoh, tari berpasangan 2 contoh, dan tari kelompok 2 contoh. Ada 3 jenis tarian. Yang pertama tari tunggal sendiri, yang kedua tari berpasangan berdua, dan yang ketiga tari kelompok ditarikan oleh 2 orang atau lebih. Ya. Sekarang kita masuk ke properti. Properti dalam tari tradisional. Properti merupakan salah satu unsur penting dalam pertunjukan sebuah tari. Ya dong, pasti gitu ya. Tarian tanpa properti akan terlihat tidak menarik, makanya menggunakan properti atau tambahan, alat tambahan. Sebuah tarian akan terlihat menarik jika menggunakan properti, ya kan? Kamu kalau ngeliat
tari kuda lumping tanpa kuda, kira-kira menarik nggak? Nggak bakalan menarik gitu ya. Atau tari piring tanpa piring, maka tidak akan menarik terlihatnya. Makanya sebuah tarian itu ditambahkan properti supaya terlihat lebih menarik. Properti tari adalah segala bentuk perlengkapan selain kostum. Kostum itu pakaian. Jadi kalau properti itu di luar dari pakaian, di luar dari kostum yang digunakan sebagai pelengkap dalam sebuah tarian, gitu ya. Jadi dia di luar dari pakaian, dari kostumnya. Contohnya nih ya, contoh dari tari yang menggunakan properti. Satu, tari kipas, dikenal dengan nama tari kipas Pakarena. Kata Pakarena berarti main. Kipas menjadi properti utama yang digunakan dalam tarian ini. Dan sampai saat ini, tarian ini masih menjadi tarian kebanggaan daerah tersebut. Question nomor 4. Dari manakah daerah asal tari kipas? Tahu tari kipas ya? Jadi tarinya itu pakai kipas yang tiba-tiba dibuka, terus nanti ditutup lagi. Nah, itu namanya tari kipas. Sampai saat ini tari tersebut masih terkenal gitu ya. Kita juga masih sering suka menyaksikan tari kipas. Nah, diambil dari kata pakarena. Pakarena itu yang berarti artinya main. Jadi digunakan tarian utama, properti tarian ini adalah kipas, sudah pasti. Makanya namanya tari kipas karena menggunakan properti berupa kipas. Ya. Yang kedua, tari lilin. Nah, nih berasal dari Sumatera Barat yang menggunakan lilin sebagai properti utamanya. Udah pasti ya, karena namanya tari lilin. Dilakukan secara berkelompok di mana para penari memegang lilin yang menyala dan diletakkan di sebuah piring. Jadi ada piring nih, di atasnya lilin, kemudian baru deh si penari menarikan dengan hati-hati sampai akhirnya lilin menjadi padam. Jadi pas lagunya habis selesai lilinnya padam, tandanya lagunya tariannya selesai ya. Yang ketiga namanya tari payung. Tari payung berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini memiliki arti mengisahkan percintaan muda-mudi. Jadi tarinya tentang kisah cinta. Payung digunakan sebagai pelengkap utama yang melambangkan penyatuan tujuan di antara dua manusia yang saling mencintai. Nah, tari payung ini tarinya berpasangan tapi dilakukan secara berkelompok. Jadi berdua-berdua tapi bisa ditarikan secara bersama. Nah, pada tari payung, payung merupakan properti utama, tapi hanya satu pada tiap pasangan. Nah, biasanya payungnya dipegang oleh si pria karena menggambarkan tentang kisah cinta muda-mudi. Jadi tentang kisah cinta anak muda, gitu ya. Makanya menggunakan alat atau properti berupa payung dengan tujuan melambangkan penyatuan tujuan. Jadi satu payung, satu tujuan, gitu ya. Oke, question nomor 5. Apakah arti simbol payung pada tarian ini? Jadi ada artinya, simbol payung pada tari payung itu ada artinya. Apa artinya gitu dan kenapa dipegang oleh si pria gitu ya. Yang keempat dan yang terakhir namanya tari piring. Berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sesuai dengan namanya, pada tarian ini penari akan menggerakkan piring yang ada di telapak tangan secara lincah sampai lagu selesai. Jadi ya, tangan di piring ya, tangan apa dua-dua tangannya itu ada piringnya, terus mereka menari sampai lagu selesai dimainkan. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Untuk minggu depan nanti akan ada teknik memainkan gerak tari tradisional. Namun kita masih belum bisa praktek, jadi sampai saat ini cukup materi dan latihan saja. Mudah-mudahan kita segera bertemu, jadi bisa segera praktek ya. Pesan ibu, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan di rumah aja. Tidak perlu keluar rumah jika tidak sangat diperlukan. Jika harus keluar pun, biasakan menggunakan masker. Dan yang terakhir, gunakan paket internet yang sudah diberikan ke kamu dengan sebaik-baiknya. Itu yang paling penting. Manfaatkan dulu untuk belajar agar kamu tidak menambah beban kedua orang tua kamu, gitu ya. Apalagi yang orang tuanya saat ini sedang dalam masalah dan mengalami kesulitan keuangan. Nah, tugas kita sebagai pelajar, sebagai anak yang baik, anak yang berbakti adalah memanfaatkan apa yang kita miliki sekarang, bersyukur dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan saat ini akan menjadi sebuah
kebaikan dan kesuksesan di suatu hari nanti. Intinya tetap semangat ya anak-anak Ibu, khusus 8F nih karena Ibu wali kelasnya. Apa ya istilahnya, tetap apa ya, bener-bener lah belajarnya gitu, jangan sampai nanti kamu nggak naik kelas hanya karena hal-hal yang kecil, ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.